Mari sejenak kita membaca bagaimana kesederhanaan Nabi SAW dalam urusan makan. Di antara kebiasaan Nabi SAW, seusai sholat subuh, beliau tidak langsung pulang. Namun beliau berzikir hingga terbit matahari. Baru setelah itu Nabi SAW pulang dan menemui istrinya. Kita akan simak bagaimana penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah menceritakan, suatu ketika Nabi SAW pernah menemuiku. Kemudian beliau bertanya, hal indakum syai'? Apakah kalian memiliki sesuatu untuk sarapan, untuk dimakan? Masya Allah, pertanyaan yang sangat sederhana. Apakah kalian memiliki sesuatu untuk sarapan? Hanya sesuatu, sekalipun sangat sederhana, yang penting bisa untuk sarapan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki makanan untuk sarapan, sang istri dengan jujur mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Coba kita bisa perhatikan bagaimana jawaban suami yang mulia ini. Ketika beliau mendengar tidak ada yang bisa dimakan ya Rasulullah, beliau mengatakan, fa inni idzan shaim. Jika demikian, saya tak puasa saja. Subhanallah. Jawaban yang sangat indah dari seorang suami terbaik di dunia. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita gali dari dialog sederhana ini. Namun kita hanya akan membatasi untuk masalah pola makan Rasulullah SAW. Kita bisa perhatikan. Bagi Nabi SAW, urusan makan merupakan masalah yang sangat sederhana. Prinsip beliau, kalau ada dimakan, kalau tidak ada, beliau puasa. Beliau tidak pesan untuk dimasakkan yang aneh-aneh, atau minta istri untuk datangkan makanan yang merepotkan dirinya. Kemudian, hal istimewa lainnya, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Jika beliau berselera, beliau akan makan, dan jika kurang selera, beliau tinggalkan. Sama sekali tidak mencela makanan. Tidak memberikan komentar untuk makanan. Kita bisa simak bagaimana persaksian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Inishtahahu akalahu wa illa taraka. Rasulullah SAW itu sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukai, beliau akan makan. Dan jika beliau tidak selera, beliau tinggalkan. Baik, kita akan coba bandingkan dengan kondisi masyarakat di zaman kita saat ini. Kita bisa perhatikan. Ketika masyarakat sudah dikendalikan oleh sebuah budaya yang dikenal dengan budaya kuliner, urusan makan itu menjadi sesuatu yang sangat rumit. Bahkan yang dipikirkan bukan lagi soal rasa, sampai yang dipikirkan adalah soal cara penyajian. Bagaimana dia makan? Bagaimana cara orang bisa bahagia ketika makan? Dan itu menyita banyak perhatian. Sampai saya pernah mendengar, ada sebuah restoran yang menyajikan makanan di samping kandang singa. Di samping kandang singa, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Hanya untuk mendapatkan kepuasan makan, orang itu harus melakukan yang aneh-aneh. Dulu mungkin kita tidak pernah begitu perhatian dengan yang namanya sarjana ahli masak. Kita tidak pernah perhatian dengan jurusan tata boga. Sekarang Masya Allah, permintaannya luar biasa. Peminatnya banyak sekali. Bahkan menjadi salah satu kebanggaan. Orang itu banyak yang sudah bercita-cita jadi chef, ahli masak. Hingga melupakan ilmu-ilmu yang lainnya yang lebih berharga. Itulah budaya kuliner. Budaya yang telah mempengaruhi banyak manusia menjadi budak bagi pencernaannya. Budaya yang mendidik orang untuk bersikap boros. Budaya yang mengajarkan kita buang-buang waktu hanya untuk satu urusan, yaitu urusan perut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang bisa menghargai waktu.